Proses perubahan ekonomi yang dari tadinya berbasis ekonomi agraris dan kerajinan menjadi ekonomi yang berbasis industri yang memakai mesin berbasis manufaktur. Istilah revolusi industri dikemukakan oleh Louis Auguste Blanqui dan Friedrich Engels yang ia melihat tenaga hewan digantikan menjadi tenaga mesin yang berbasis manufaktur. Misalnya, contohnya, zaman dahulu itu para petani menggarap lahan sawahnya menggunakan tenaga hewan ataupun manusia. Tetapi di zaman sekarang, menggarap sawah atau lahan bisa menggunakan mesin yang berbasis manufaktur. Revolusi industri ini juga menjadi perubahan besar dan mendasar yang ikut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari perekonomian, sosial, hingga budaya. Karena itu, melalui revolusi ini kita diajarkan untuk bekerja secara efektif dan modern dengan memanfaatkan teknologi. Bagaimana sih awal revolusi industri? Awal mula revolusi industri masih didebatkan. T.S. Aston menulisnya kira-kira 1760 sampai dengan 1830. Tidak ada titik pemisah dengan revolusi industri kedua, perkiraan tahun 1850. Ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan tenaga uap, rel, dan di akhir abad tersebut perkembangan mesin pembakaran dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai dengan 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan juga teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di dunia. A few moments later. Halo, kembali lagi sama aku, tapi kali ini aku akan membahas tentang dampak positif dari revolusi industri. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dibukanya lapangan pekerjaan baru. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas produk, layanan, dan barang yang dihasilkan. Keempat, kemudahan akses informasi dan komunikasi jarak jauh, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Lalu yang terakhir ada kemajuan transportasi dan logistik mendukung perdagangan lokal dan internasional serta meningkatkan mobilitas masyarakat. Ada 5 dampak negatif revolusi industri adalah: yang pertama, pengangguran massal; yang kedua, kondisi kerja yang buruk; yang ketiga, polusi dan kerusakan lingkungan; yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi; yang kelima, perubahan struktur sosial dan komunitas. Kemajuan teknologi yang ada di dalamnya membuat wajah dunia industri berubah secara drastis. Bagi berbagai perusahaan, era revolusi industri merupakan fenomena yang mutlak dan tidak bisa dihindari. Perusahaan harus mempunyai strategi yang mampu melakukan transformasi dan inovasi untuk menghadapinya. Ini agar perusahaan dan bisnis yang telah membangun tidak tergilas oleh zaman dan terhambat perkembangannya. Perusahaan harus sudah memiliki sebuah peta perjalanan yang terintegrasi sehingga arah perkembangannya bisnis terlihat dengan jelas. Saat ini, pemerintahan Indonesia pun telah memunculkan strategi untuk membuka jalan menuju Indonesia.